Gak expect banget, awalnya cuma pengen nonton film horor yang katanya gali kuburan dan ada hantunya. Tapi ternyata gue disuruh belajar sejarah yang sangat dalam. So let's talk about Exhuma. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia. So kali ini gue bakal bahas film Exhuma 2024 yang sebenarnya sih udah rilis di bulan Februari kemarin, ya udah cukup lama juga, tapi ya nggak apa-apa sih ya. Pengen banget gue soalnya bahas film ini di YouTube gue supaya gue juga punya kasih pandangan juga ke kalian semua gimana sih pendapat gue nonton film ini. Dan gue juga seru banget gitu pengen bahas dari segi ending explanationnya gitu, dari segi ternyata ide story-nya tuh di sini tuh film itu luar biasa banget ya teman-teman semua. Apalagi kalau kalian semua yang udah nonton Exhuma 2024 dan emang horor misterinya dari supernaturalnya dan sejarahnya itu ya, sejarahnya yang bener-bener begitu deep and deep. So let's talk about Exhuma. Di video kali ini gue bakal bahas film Exhuma ini menjadi dua part aja. Yang pertama adalah gue bakal kasih review gue berserta elemen of filmnya, yang mana gue bakal sedikit bahas juga tentang sinematografinya juga seperti biasa dan atau misalnya scene dan sebagainya. Dan yang kedua adalah gue pengen banget bahas dari segi teori, background story atau ending explanation dari film Exhuma ini ya. Dikit aja sih. Exhuma 2024 yang berarti penggalian atau bisa dibilang gali kubur. Topiknya sangat relate sama orang Indonesia, yang mana kita punya horor juga tentang kuburan atau perdukunan, ada juga mantra dan juga arwah-arwah. Bisa dibilang film Exhuma ini bisa dijadikan panutan untuk PH di Indonesia supaya kita punya format film yang bisa dinikmati di seluruh dunia seperti Exhuma ini. Sampai di sini buat teman-teman semua yang belum nonton film Exhuma, gue saranin buat nonton dulu karena gue di sini bakal bahas dari full spoiler juga. Mungkin bakal bahas karena emang detail juga supaya gue bisa menjelaskan juga apa yang gue maksud dan apa yang dimaksud oleh film ini. Jadi film Exhuma ini menceritakan tentang sekelompok dukun yang perempuan bernama Horim dan juga asistennya Bonggil. Dia bekerja sama dengan Kang Gali Kubur yang bernama Bapak Kim dan asistennya juga Yang Donggen. Mereka berempat memutuskan untuk menggali atau memindahkan suatu mayat, memindahkan mayat dari keluarga orang kaya ke tempat yang lebih layak, di mana darinya dikuburkan di gunung antara pembatasan dari Korea Selatan dan Korea Utara. Kenapa mereka berempat bisa memutuskan untuk memindahkannya? Karena ada requestan dari suatu keluarga kaya Korea juga yang tinggal di Amerika, di mana mereka memiliki anak bayi yang baru lahir diganggu oleh arwah gitu. So basically, film Exhuma itu ternyata bisa dibagi 3 part aja teman-teman. Walaupun di filmnya ada 6 part, tapi bisa dibagi dari ide ceritanya atau dari inti ceritanya menjadi 3 bagian aja yang bisa gue bilang. Ini pendapat gue pribadi ya teman-teman. Yang pertama adalah bagian 1 di mana sang kakek buyut gitu, yang mana mayat kakek buyut ini yang menyerang, yang mau dipindahin dan dramanya dan sebagainya. Yang kedua adalah ketika mayat sang jenderal ini ditemukan dengan semua dramanya, semua ketakutan yang ada di situ untuk mengalahkannya. Dan bagian 2 dari film Exhuma ini yang bisa dibilang membuat gue terkesima banget dan takut banget karena emang ide ceritanya yang out of the box dan deep banget. Jadi nggak cuman mayat si kakek buyut itu aja, ternyata di bawahnya terdapat lagi mayat yang ditanam secara vertikal, yaitu mayat seorang jenderal Jepang. Mayat seorang jenderal Jepang yang gede banget, yang serem banget, dan akhirnya mulai ngerusuh gitu karena ditemukan kembali oleh si Bapak Kim yang tadinya cuma pengen nyari ular berkepala manusia, ternyata ada mayat lagi, ada peti mati lagi yang ditanam secara vertikal. Itu yang membuat film Exhuma ini menurut gue keren banget dan emang menjadi film yang horor dan creepy banget. Dan untuk yang ketiga ini atau yang terakhir adalah aftermath dari penyelesaian konflik sang mayat Panglima Jenderal yang udah berhasil dikalahkan. Sebenarnya itu aja gitu, Exhuma menjadi 3 part yang gue bilang seperti tadi. So langsung aja kita bahas reviewnya. Segi review gue nonton film Exhuma ini bener-bener dibuat kagum ya, dibuat kaget banget gitu, yang gue nggak nyangka banget. Ekspektasi gue nonton film ini karena emang judulnya gali kubur atau gali makam gitu ya. Karena berespek ya cuman gali makam, akhirnya udah dihantuin dan sebagainya. Dan emang ada di bagian 1 yang gue bilang tadi, si kakek buyut yang emang menyerang keluarganya gitu, walaupun bolak-balik Amerika mungkin tau gimana ya, gue juga nggak terlalu paham. Emang ekspektasi gue seperti itu, dan direalisasikan juga sama film Exhuma ini di bagian 1. Dimana emang penggalian kubur, prosesnya terus jadi bala, ada banyak arwahnya lepas dan juga sebagainya, mengganggu keluarganya, membunuh dan juga kesurupan.
Adan Akira pun dikalahkan, dikremasi dan sebagainya, dan itu ekspektasi gue nonton film Exhuma ini. Tapi ternyata enggak, sang sutradara akhirnya menambahkan ide cerita yang lebih gila dan deep banget. Nonton film Exhuma ini bener-bener kalian nonton film Exhuma tuh dibagi dua gitu ya. Ini part 1 yang kalian mau horornya, dan part 2 yang ternyata horor sekaligus kesan-kesan action dan juga kesan-kesan sejarahnya juga dapet banget gitu dan deep banget ya teman-teman. Dan menurut gue bagian 2 ini yang ketika si sekelompok dukun, si Horim, Bonggil, dan Bapak Kim dan asistennya ngelawan si Panglima Jenderal ini, mayat Panglima Jenderal yang notabene tinggi banget gitu kan, besar, terus creepy banget gitu. Apalagi mayatnya orang Jepang gitu. Gak expect banget kita nonton film Korea tapi ada mayat Jepangnya gitu. Dan gak cuma hantu biasa Jepang, ini juga Panglima Jenderal yang emang bener-bener mimpin perang waktu dulu di Korea. Di sini yang membuat gue tuh merasa film Exhuma tuh naik kelas lagi gitu. Nggak cuman jadi film horor yang biasa aja, menceritakan kesurupan, terus juga teror dari sang arwah, tapi bener-bener menjadi sebuah film sejarah karena adanya seorang panglima Jepang di film Korea. Yang kalau kalian tahu tuh sejarahnya emang pasukan Jepang tuh pengen banget invasi ke Korea gitu, pengen banget menguasai negara Korea tersebut kan. Jadi emang bisa dibilang film ini penuh banget sejarah, nanti bakal gue bahas di bagian ending explanation. Review kali ini bisa gue bilang dari segi kesana seperti itu ya teman-teman. Gue ngerasa banget kalau film Exhuma ini tuh nggak cuman nyeritain tentang horor, teror aja, tapi emang ada sejarah yang deep banget, dan juga emang suatu entity-nya yang keren banget dari Jepang gitu kan, entity si Oni ini, si setan yang bener-bener nggak gue expect dari Korea gitu, tapi datangnya dari Jepang, dan juga Panglima Jenderal yang membuat gue merasa kagum banget dengan film Exhuma ini. Untuk segi produksinya, film Exhuma ini bisa dibilang niat ya teman-teman, seperti biasa. Karena emang studio-studio di Korea tuh emang udah naik kelas juga, banyak film-film juga, drama dan sebagainya. Jadi sekelas film Exhuma yang 2 jam lebih ini juga emang diproses secara niat ya. Kita juga nontonnya nyaman dan juga emang nggak ganggu banget. Proses editingnya juga yang niat juga dan sebagainya. Proses penambahan suara juga yang emang lagu-lagunya dan yang mencekam, dan juga VO-nya, voice overnya setannya juga pas banget dan menakutkan, creepy banget. Membuat kita nonton film ini tuh juga akhirnya menjadi takut juga kan. Apalagi momen ketika ritual tarian untuk penangkal arwahnya itu, pas ketika lagi momen penggalian, itu emang bener-bener epic banget, dibuat secara niat banget. Kameranya juga yang berganti dari satu ke satu orang lain, dan juga dari persiapan ritualnya juga emang niat banget, ada babi-babinya. Dan juga si Bonggil yang mainin alat musik tradisional Korea juga. Terus juga emang di situ berasa banget bahwa kesan ritual tarian itu emang dibuat niat banget, membuat kita juga merasakan intensnya si tarian si Hwarim ketika ingin mengusirnya. Apalagi dipadukan dengan si Bapak Kim beserta timnya untuk menggali kuburan juga selagi si Hwarim itu lagi nari kan. Dan juga ada 2 bagian yang gue anggap ini bener-bener seru dan creepy banget gitu. Dimana ketika ketemunya si Jenderal Jepang ini yang berubah jadi banaspati gitu, jadi api yang muter-muter di udara gitu, menurut gue nggak nyangka juga gitu ternyata bisa jadi banaspati atau bola api gitu ya teman-teman, yang memang keren banget di situ adegannya, dan juga intens banget ya. Kita mikirnya itu dia bakal kemana gitu, bakal masuk kemana dan bagaimana. Dan juga ada satu scene yang menurut gue ini epic banget ya, yang menurut gue yang merasakan kalau ini tuh bener-bener thrillernya dapat banget, walaupun nggak memperlihatkan fisik hantunya gitu. Ketika Jenderal Jepang tuh baru keluar gitu dari petinya yang rusak ke atas gitu kan, dan juga keluar gede banget fisiknya, si Hwarim itu sebagai dukunnya atau akhirnya sadar bahwa ada si jenderal di depan gitu, tinggi serumah gitu kan, ngomong ada siapa di dalam dengan bahasa Jepang, dan akhirnya dia yang dengar suara yang deep dan fisik yang gede pun ketakutan sampai sujud-sujud gitu. Dan apalagi emang suara si Oni ini, si jenderal Jepang itu emang dibuat besar banget, dibuat creepy banget gitu teman-teman, ketika dia ngomong kenceng banget di telinga kayak berasa gitu. Bener-bener gue takut banget sih, kayak kerasa banget kalau emang dibuatnya tuh niat banget gitu. Dan emang dapat banget dari penggambarannya, dari berarti kan berhasil banget di sutradara tuh menggambarkan adegan yang merasakan, dan juga adegan penuh makna di sini yang bakal gue bahas nanti juga. Jadi bisa dibilang adegan si takutnya si Hwarim ini emang bener-bener epic banget, dibuat secara nice banget. So, jadi itu adalah review gua tentang film Exhuma, dan langsung aja kita bahas dari segi ending explanation bagian 2. Jadi di sini gue bakal bahas ending explanation, penjelasan endingnya, dan juga beberapa teori yang perlu dibahas lagi. Karena kayaknya tuh film Exhuma ini tuh mirip-mirip Pengabdi Setan gitu. Abis nonton tuh kayaknya nggak enak banget kalau kita nggak ngomongin filmnya, karena banyak banget
Easter egg-nya gitu, banyak banget maknanya, banyak banget juga emang teori yang perlu banget dibahas lagi ketika kita habis nonton film ini. Jadi menurut gue ada 3 hal yang perlu dibahas dari segi ending explanation di sini dari film Exhuma. Yang pertama adalah dari segi arwah kakek buyutnya yang bisa dibilang udah makan setengah film dari Exhuma ini. Dan yang kedua adalah si jenderal Jepang ini kenapa bisa dimakamkan di Korea, di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan tersebut, yang udah makan Exhuma di bagian 2-nya gitu, filmnya sampai habis gitu kan. Dan yang terakhir bisa dibilang kita bakal bahas juga teori tentang kolonialisme dan postkolonialisme dari film ini, tentang penjajahan dan sebagainya. Oke, jadi untuk yang pertama, si arwah kakek buyut yang bisa kita bilang juga emang udah clear banget di filmnya, juga emang udah digambarkan dan juga emang udah dijelaskan bahwa cerita arwah kakek buyut ini yang emang awalnya ganggu si cicitnya, si bayinya itu, yang akhirnya pengen dipindahin tapi malah jadi bala, pengen ngajak keluarganya untuk ikut mati juga bersama dia akhirnya dikremasi dan mati juga. Background story-nya si arwah kakek buyut ini ternyata sempat hidup di zaman perangnya Korea juga. Dia dicap berkhianat oleh Korea karena dia memihak Jepang ya. Tanda-tandanya juga banyak sekali, kita bisa lihat seperti di salah satu scene ketika cucunya dimasuki oleh arwah kakek buyut ini kesurupan gitu, yang dia diri gitu dan dia juga siap jenderal dan sebagainya, semua perang gitu kan kayak. Akhirnya emang menyatakan bahwa si kakek ini juga emang bener-bener memihak Jepang gitu dulunya. Dan juga dibuktikan bahwa dia dikuburnya tuh di atas mayat si jenderal Jepang ini untuk mengelabuhi para penggali makam yang pengen mencari harta atau sebagainya, pengen mencari si mayat ini dan sebagainya. Ditaruh di paling atas dan ditaruh kutukan juga, yang kalian tahu juga tuh ada kutukan si ular itu berkepala manusia. Itu ditambahkan juga oleh si Gisune atau si biksu yang mirip rubah itu yang bernama Murayama siapalah itu. Dia juga melapiskannya juga lumayan ya. Ini mayatnya si arwah dan juga melapiskan kutukan si ular ini yang orang akhirnya kan pas diketemukan dibelah malah jadi hujan dan sebagainya, malah jadi creepy dan sebagainya. Baru ketemu sama mayat vertikal si jenderal Jepang tersebut. Jadi bisa dibilang cukup clear untuk yang pertama, yaitu si arwah kakek buyut, yang emang motifnya juga emang kelihatan banget. Dia juga lolos pas gentayangan juga pengen membahayakan aja keluarganya aja, dan juga dia pas dulunya juga emang mihak Jepang juga, berkhianat sama Korea. Oke, untuk yang kedua, yaitu kita bahas dari segi jenderal Jepangnya ini nih. Si Oni atau si yokai, si iblis yang bener-bener menyerupai dewa ya kalau di filmnya. Jenderal perang yang udah hampir ngebunuh 10.000 orang gitu ya. Dia bahkan gak takut sama siapapun, cuman takut sama dirinya sendiri gitu. Ambisinya yang emang menggebu-gebu pengen menginvasi Korea. Jadi bisa kita jawab dengan informasi yang ada di film bahwa ini latarnya dulu di abad 16, yang mana juga waktu itu Korea belum pisah ya. Korea itu masih nyatu, masih belum pisah dari Korea Utara dan Korea Selatan. Dan juga ada kata yang sering diulang-ulang, yaitu sang rubah menggigit punggung harimau. Dimana kalau ngelihat peta Korea yang dulunya belum masih nyatu itu juga emang membentukkan harimau ya. Walaupun agak sedikit memaksa, tapi emang benar-benar mirip dan juga emang koordinatnya tepat banget. Kayak si Bonggil yang pas kesurupan bilang ada koordinat 381888, itu menunjukkan bahwa koordinat makam atau pasak besi yang ditanamkan oleh Gisune, si Fox itu, si rubah itu menanamkan pas banget ada di punggung harimau. Jadi bisa dibilang si Gisune ini yang emang berkhianat juga kepada Korea, menancapkan pasak besinya Jepang ini gitu di dalam mayatnya si jenderal Jepang, supaya bisa merusak Feng Shui atau merusak mitos yang ada, akhirnya menyebabkan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang akibatnya pecah menjadi sekarang. Itu adalah mitos yang dibesarkan dalam film Exhuma ini. Kenapa jenderal Jepang ini bisa ada? Karena waktu itu juga dia kan datang untuk perang juga menginvasi Korea, dan dia kalah dan ditawarkan untuk dikuburkan oleh si Gisune ini juga bersama pasak besi di lokasi yang telah ditetapkan itu di gunung gitu kan. Dan singkat cerita si jenderal Jepang ini bisa dikalahkan karena kelemahannya dari kebalikan kekuatan dia, yang mana kekuatan dia itu bisa jadi api, banaspati, dikalahkan dengan air, yaitu disiram dengan darah kuda. Akhirnya dia lemah dan sebagainya. Akhirnya si Bapak Kim juga mengalahkannya kembali dengan mengalahkan logam, yang ada di pasak besi itu kan sebenarnya logam atau sebagainya, dikalahkan lagi dengan kayu gitu, dengan ditepuk oleh si kayu
kayu yang ada di cangkul tersebut. Membuat pasak besinya akhirnya jatuh dan akhirnya bisa dikalahkan si jenderal Jepang tersebut. Dan itulah dari segi jenderal Jepang dan juga arwah si kakek buyut. Yang terakhir kita bahas dari segi kolonialisme dan postkolonialisme dalam film ini. Bisa dibilang film Exhuma ini yang seperti gue bilang di awal, nggak cuman ngomongin tentang horor, misteri, atau supernatural, tapi juga film ini tuh bener-bener ngebahas dari segi kolonialismenya atau segi penjajahannya, dan juga after effect yang ditanamkan oleh penjajah itu sampai sekarang merasakan ketakutan dan sebagainya juga. Sebenarnya kalau film ini abis di kakek buyut, ini nggak bakal menandakan tentang adanya kolonialisme, tapi karena adanya jenderal Jepang yang benar-benar ada di situ dan juga emang pengen menginvasi Korea, benar-benar jelas banget kalau film ini emang pengen menjelaskan tentang kolonialisme atau penjajahan dulunya gitu Jepang waktu pas nyerang Korea. Jadi ketika jenderal Jepang itu hadir, yang waktu momen dia sujud itu si Harim itu benar-benar takut gitu. Itu adalah sebuah stigma yang ditanamkan kepada warga Korea yang sangat takut banget ketika ada ngelihat penjajahnya, yaitu si Jepang, membuat para Korea tuh mendengarnya aja, dan mendengar suara Jepang, melihatnya aja sudah ketakutan gitu. Itu adalah sebuah after effect-nya yang ditanamkan gitu. Disebut juga dengan teori postkolonialisme, yaitu postkolonialisme adalah pasca ketika penjajahan itu sudah selesai, tapi masih berasakan banget efeknya. Yang bisa kita lihat juga aftermath yang gue bilang tadi. Aftermath yang ketika mereka sudah kalahkan si jenderal Jepangnya, mereka juga si Harim tuh masih pas dansa atau pas tarian itu dia masih kebayang juga itu sosok si jenderal Jepang. Itu adalah yang bisa kita interpretasikan bahwa dari segi postkolonialismenya atau segi after effect itu ada yang ditanamkan ketakutan atau sebuah stigma yang ingin menguasai oleh Jepang itu masih ada gitu. Warga-warga Korea itu masih takut banget dan juga masih banget berasa bahwa deepnya penjajahan itu masih ada. Cuman di sini dibungkus dengan adegan entity atau adegan hantu ini gitu, adegan siluman ini yang benar-benar menakuti. Kan notabene hantu menakuti, tapi dibalik itu semua adalah ketika Jepang ingin menguasai Korea. Jadi itu yang bikin gue nggak expect banget sama film horor yang niatnya gue cuma pengen nonton horor ditakutin, tapi ternyata belajar sejarah lebih deep lagi gitu. Ketika Jepang ingin invasi Korea, digambarkan dengan adanya sebuah makhluk oni, siluman besar dari Jepang ini yang pengen diusir tuh susah banget. Benar-benar menggambarkan banget penjajahan yang ada ketika dulunya gitu. Jenderal Jepang emang benar-benar ganas, dilihat juga sadisnya dan sebagainya, membuktikan bahwa penjajahan dulu itu benar-benar memberikan trauma yang begitu mendalam, trauma yang begitu menakutkan kepada orang Korea, sehingga aftermath-nya juga postkolonialisme-nya juga tetap ada, yaitu ketika ditandakan oleh scene yang ada si Harim yang lagi tarian dansa itu masih ketakutan dan juga masih membayangkan bahwa siluman Jepang itu benar-benar takut dan benar-benar menyeramkan gitu, hingga membuat dia juga akhirnya sujud dan juga ketakutan. Disitulah yang dimaksud dengan interpretasi dari aftermath-nya, interpretasi dari postkolonialisme yang ada di film Exhuma ini. Dan untuk FLI rating kali ini di film Exhuma bisa gue bilang gila, keren parah ini ya. Gue kasih 8,5 dari 10. Film ini bener-bener emang bagus banget. Film ini bener-bener dieksekusinya bagus dan juga punya ide cerita yang gila. Ini yang gue suka banget, ide cerita yang gila dibikin suatu plot twist yang ditumpuk lagi dari mayat vertikal dan sebagainya. Ada jenderal Jepangnya, apalagi gue nggak expect banget ada jenderal Jepang gitu di film Korea. Walaupun gue notabene dari awal udah sempat ngerasa gitu, film Korea pas terbang kok ada bahasa Jepang gitu kan, aneh banget. Kan ini film Korea tapi di awal-awal udah ada bahasa Jepang, kayak ngomong bahasa Jepang padahal mau ke Amerika. Dan itu gue udah kayak expect, kok ada bahasa Jepang sih? Nah, ternyata dijawab juga bahwa ada siluman Jepangnya juga. Ya, ini sebuah easter egg, sebuah tanda-tanda di awal juga bahwa bakal ada background story dari film, dari background story Jepangnya gitu kan. Ya, ratingnya 8,5 dari 10, gue nggak bisa kasih lebih karena gue merasakan film ini tuh bagus dari tengah ke abisnya itu, yang dimana jenderal Jepangnya muncul. Kalau untuk awal ke tengahnya menurut gue itu biasa aja gitu, nggak ada yang istimewa, ya cuman gali kubur, ada mayat keluar, ngantuin dan sebagainya. Tapi yang terakhir ini bener-bener out of the box banget. Ini bener-bener ide yang gila banget, bahwa ada sejarah yang deep banget dan juga ada suatu karakter entity Oni yang bener-bener jenderal Jepang gede, serem, dan itu bener-bener keren banget. Pas apalagi dikalahinnya juga susah banget gitu kan. Bener-bener berasa banget film ini emang kelasnya di situ sih kalau menurut gua. Dan itulah review gue kali ini dan penjelasan ending gue kali ini. Nggak banyak yang bisa gue omongin. Mohon maaf banget juga kalau ada salah-salah kata ya teman-teman juga. Namanya juga kita masih berpendapat. Dan kalian juga misalnya ada yang nggak setuju, boleh banget tulis di kolom komentar dan sebagaimana. Dan kalau juga kalian suka bisa di like video ini. Oke, jadi begitu aja yang bisa gue bahas dari film Exhuma ini. Sebenarnya kalau kita omongin juga panjang banget ya teman-teman. Ini juga mungkin videonya udah panjang banget. So sorry banget kalau jadi panjang dan bertele-tele. Tapi karena itulah film Exhuma ya. Nggak cuma sekedar film horor, misteri, atau
atau supernatural aja, tapi film ini bener-bener punya sejarah yang deep banget gitu. Ibaratnya kalau kita nih bikin film kesurupan-kesurupan, ada si Panglima Belanda gitu datang-datang dan menakuti kita semua, ya gitu aja simpelnya. Simpelnya kayak kita tuh masih nggak bisa banget atau kita trauma banget dengan adanya jenderal-jenderal Belanda yang bener-bener menjajah kita dulu dan kita juga masih ketakutan. Sebenarnya simpelnya sih gitu aja film Exhuma yang ada di film ini. Dan jangan lupa juga untuk support selalu gue supaya gue bisa memberikan konten yang lebih berkualitas lagi dan bermanfaat lagi. Jangan lupa juga untuk teman-teman kalau mau request gue mau bahas film apa, dan juga teman-teman mau pengen gue review apa atau pengen bahas ending explanation apa yang teman-teman kira kalian endingnya masih kurang jelas nih atau gimana, bisa kita obrolin bareng juga. Jadi segini aja video kali ini yang bisa gue buat. Sampai berjumpa lagi di next video. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like ya teman, jangan lupa di komentar. Salam pecinta film, sampai berjumpa di next video. Exhuma 2024 gali kubur.